Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Sehingga Allah tabaraka wa taala pastikan kalau kita mau hitung-hitung rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa taala, pasti kita tidak akan mampu untuk menghitung. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa taala, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk menghitung. Salat dan salam kepada baginda yang mulia Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku-saudaraku yang dimuliakan Allah, ini kita tinggal di zaman yang hampir 90% tanda-tanda kiamat kecil semuanya sudah muncul. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak akan terjadi kiamat, la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi kiamat sampai muncul beberapa tanda. Itu dalam hadis-hadis yang berbeda. Di antaranya Rasulullah mengatakan, ya taqarrabud zaman, waktu berputar begitu cepat. Cepat ini kita rasakan seakan-akan kita tidak sempat untuk beramal. Sebentar lagi, dalam hitungan beberapa hari ke depan, kita akan menghadapi tahun baru 1 Muharram 1445 Hijriah. Seakan-akan waktu yang begitu cepat ini, apakah kita masih mampu untuk beramal? Masih kita diberikan umur panjang oleh Allah? Cukupkah amal kita? Kita tidur, bangun di pagi hari, sudah sampai waktu malam lagi. Saudaraku-saudariku yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Dan Rasulullah mengatakan banyak terjadinya gempa. Kastaratul zalazil. Tercatat gempa di mana-mana. Lalu banyaknya terjadi al-kharaj, pembunuhan. Pembunuhan di mana-mana. Dulu di masa Nabi pembunuhan itu ada. Tapi pembunuhan terjadi adalah pembunuhan di atas yang hak. Nabi membunuh orang-orang kafir harbi yang memerangi Rasulullah. Ratusan orang kafir harbi terbantai. Tapi di atas kebenaran, saudaraku-saudariku, hari ini siapa yang dimaksud membunuh? Saudara membunuh saudaranya. Kata Rasulullah, keponakan membunuh pamannya, pamannya membunuh keponakannya. Suami membunuh istrinya, istri membunuh suaminya. Lihat di sekeliling kita. Semua tanda itu muncul. Yang baru-baru ini muncul lagi. Adanya orang-orang yang menyelisihi Al-Quran, menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya pondok pesantren yang kita lihat. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Itu semuanya terjadi. Muncul sudah kata Rasulullah. Itu sebuah tanda-tanda kiamat akan terjadi. Kita tinggal menunggu kiamat besar. Banyak hal-hal yang sudah terjadi, saudaraku, saudari yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka hati-hati kita. Kalau ingin kita memasukkan anak-anak kita pesantren, lihat pesantren. Apakah pesantren itu betul-betul berpedomankan Al-Quran dan Sunnah? Kalau benar-benar berpedoman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, silakan masukkan anak kita. Jangan sampai anak kita terseret, tamat dia dari pesantren itu, kita akan dibawanya ke neraka Allah. Na'udzubillah. Subhanallah min dzalik. Saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Munculnya kata Rasulullah Ruwaibidah. Rasulullah menjadi tanda. Ini menjadi tanda kata Rasulullah. Tanda akhir zaman. Yaitu orang-orang bodoh jadi pemimpin. Orang-orang bodoh bicara tentang urusan-urusan agama. Padahal dia sendiri dalam kesesatan. Lalu dibuatlah kebijaksanaan yang sesat. Dan ini telah terjadi, saudaraku, saudariku, di semua negara. Tidak hanya di negeri kita. Teman-teman yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Hati-hati. Qariban kata Allah, kita sudah dekat waktunya. Mungkin kita tidur
malam tiba-tiba terjadilah kiamat. Karena itu terjadinya dengan tiba-tiba, saudara. Kalaupun harus menunggu, kita cuma menunggu kiamat besar, tanda kiamat besar. Munculnya Imam Mahdi, turunnya Isa Al-Masih, munculnya Ya'jud dan Ma'jud. Kita tidur, kita sedang kerja, terjadilah kiamat. Mungkin masa kita, mungkin cucu kita, mungkin cicit kita. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Apa yang terjadi nantinya? Semua yang pernah melakukan maksiat, semua menyesali hari-hari yang pernah mereka lewati di dunia. Semua yang pernah menzalimi orang lain, maka Allah akan meluruskan semua urusan-urusan. Hari ini yang tidak membayar hutang dengan saudaranya, melarikan diri dari hutang saudaranya, tunggulah keadilan Allah di akhirat nanti. Hari ini yang belum membagi warisan, yang sehingga saudaranya terzalimi karena diambil hak warisnya, tunggulah di akhirat nanti. Yang hari ini pernah mengganggu perempuan-perempuan yang tidak berhak untuk diganggu, maka tunggulah pembalasan Allah. Yang hari ini pernah membunuh orang-orang yang dilarang bunuh oleh Allah, tunggulah pembalasan Allah. Yang hari ini pernah melakukan korupsi, menyakiti rakyat, mempersulit urusan-urusan rakyat, maka tunggulah kezaliman itu dibalikkan kepadanya. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, kita hari ini cuma bicara tentang akhirat. Hari ini akhirat cerita, tapi nanti ketika dibalikkan dunia, maka dunialah yang menjadi cerita. Untung kita mengikuti pengajian, untung kita tahu halal haram, untung kita tidak memakan riba, untung kita tidak menjadi nasabahnya, untung kita tidak mau menjadi rentenir, untung kita tidak pernah melakukan kezaliman. Ini cerita nanti. Hari ini kita berharap kepada Allah, semoga kita lebih mulia daripada binatang yang di akhirat nantinya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, banyak ayat berulang-ulang Allah katakan, kullu nafsim bima kasabat rahimah. Semua orang nanti bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan nantinya. Makanya berhati-hatilah melakukan kezaliman terhadap orang lain. Kita akan mendapatkan kenyataan yang mungkin kita tidak pernah menyangka-nyangkanya. Mudah-mudahan renungan singkat dari ayat Allah ini bisa menyadarkan kita. Bisa menyadarkan kita kembali untuk tidak jatuh ke dalam maksiat terlalu jauh. Yang sudah terjebak ke dalam maksiat, keluarlah. Yang berada di lembaga-lembaga riba, keluarlah. Yang hari ini kebiasaan berzina, segera taubat sebelum kematian menjemput kita. Dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke tahun ini, tahun 1445 Hijriah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga apa yang Anda sampaikan pada pagi hari ini ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih dan kurang Anda mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.